Mari, mari kita memberontak. Nah, yo and welcome to the jungle bersama aku Nasuki AZT. Kali ini kita berada di konten utara, dimana kita perlu membahas sesuatu yang dingin. Oke, topik kali ini adalah apakah kita boleh memberontak gitu kan? Jawabannya tentu saja tidak boleh, kan? Karena ya pemberontakan ya itu harus dilandasi gitu ya. Jangan memberontaknya aja itu, nanti yang terjadi malah menyengsarakan itu banyak orang atau banyak masyarakat juga ya. Sebenarnya sih boleh dan tidak boleh itu tergantung gitu ya. Intinya jawabannya itu ada yang boleh, ada yang tidak gitu ya. Dan pemberontakan ini pun juga harus ada visi dan misinya gitu ya. Seperti kita tadi membahas di One Piece gitu, video kemarin itu di One Piece, apakah One Piece itu anime pemberontakan itu. Maka dari itu harus dilandasi juga gitu, ada visi-visi dan misinya. Jangan malah ikut-ikutan aja gitu, karena terpengaruh di internet gitu, doktrin itu, ayo memberontak demi keadilan, ayo memberontak ayo memberontak. Jangan deh, kalau kalian itu belum tahu visi misi, meskipun tahu visi misinya itu, intinya jangan mudah terpengaruh gitu ya. Karena jujur saja, mengapa saya memperingatkan kepada kalian, karena yang ikut-ikutan memberontak ini adalah kelas menengah ke atas gitu ya. Bahkan saya pun juga pernah sih terpengaruh hal-hal di internet gitu, tapi jujur saja karena saya itu agak sedikit memahami itu cara bersilat lidah atau mungkin ketikan kata-katanya itu, ya ini sudah mengarah-ngarah gitu. Beruntung saya ini terlahir dari keluarga yang memahami sedikit-sedikit tentang kata-kata gitu, atau ajakan-ajakan hal yang tidak baik gitu ya. Jadi saya sudah memahami. Jadi demikianlah, yang dapat terpengaruh adalah kelas menengah ke atas gitu. Kenapa menengah ke atas, sedangkan kelas ekonomi bawah kok tidak terpengaruh ke pemberontakan itu? Saya akan menjelaskan. Karena emang kelas bawah ini itu lebih mementingkan perutnya gitu ya, lebih mementingkan nyari duit dan nyari makan daripada harus ikut memberontak gitu ya. Sedangkan kenapa kelas menengah dan ke atas ini terpengaruh? Oke, menengah dulu saya menjelaskan. Karena kelas menengah ini karena mungkin merasa banyak ketidakadilan di muka bumi ini, sehingga dia itu terpengaruh gitu kan, terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengajaknya untuk memberontak. Sebenarnya tidak masalah sih, terserah juga, mau memberontak silakan, mau tidak silakan. Tapi ya mayoritas itu, kebanyakan itu ya menengah dan ke atas. Oke, kenapa di sini kelas atas pun juga ikut-ikutan gitu memberontak gitu terhadap era kepemerintahan gitu, atau mungkin kalangan atas gitu, pemerintah gitu, pejabat gitu. Kenapa kalangan atas ini malah ikut-ikutan gitu memberontak? Karena itu demi kepentingan bisnisnya atau pribadinya juga ya. Atas ini adalah kepentingan pribadinya gitu. Kalau dirasa ini menguntungkan, maka terjadilah pemberontakan. Ikut-ikutan deh kelas atas ini, orang-orang kaya gitu ya, ikut-ikutan memberontak. Kelas menengah ini ya karena emang keadilan, menuntut keadilan. Sedangkan kelas bawah ini, kebanyakan kelas bawah tidak ikut pemberontak gitu ya, karena emang lebih mengutamakan makan gitu dibandingkan ikut-ikutan begituan gitu ya. Karena emang ya begitulah gitu. Tapi ya
pemberontakannya ini harus dilandasi juga ya, jangan malah memberontaknya aja malah, tapi malah menyengsarakan. Intinya sih bolehlah memberontak, tapi harus dilandasi gitu ya, visi dan misinya ini harus jelas gitu. Tapi yang namanya pemberontakan itu kadang disalahartikan gitu ya, harus menggunakan hal-hal yang aneh-aneh itu, atau mungkin berupa kekerasan gitu ya. Tapi jujur saja ya, pemberontakan yang sangat elegan itu adalah dilakukan oleh narasi-narasi itu, atau mungkin ya lunturnya aturan-aturan gitu ya. Maka dari itu ya begitulah gitu, protesnya itu ya harus benar-benar protes dan harus ada logikanya juga itu ya. Jangan malah melakukan kehancuran di mana-mana dan mengakibatkan negeri itu diadu domba gitu oleh kalangan atas, itu diadu domba hehehe, sedangkan kalangan atasnya hanya nonton saja sambil memakan gitu ya. Saya harap jangan mudah terpengaruh lah, ibarat kata yang namanya pemberontakan pun juga harus ada visi dan misinya yang jelas itu. Karena kenapa demikian? Karena jangan mau diadu domba lah, lebih baik usaha saja yang bener lah, seperti kalangan bawah ini gitu, nyari makan aja yang bener gitu, atau kerja aja yang bener, dagang aja yang bener gitu. Jangan ikut-ikutan hal-hal begituan gitu ya, karena itu sangat riskan sekali, itu bahaya sekali itu jikalau pemberontakannya ini mengarah hal-hal yang terlalu intinya terlalu radikal gitulah. Kalau cuman pemberontakan berupa protes mah tidak masalah gitu, dan harus dijelaskan secara logis dan gitu untuk jalan keluarnya gitu. Karena pemberontakan ini pun juga dibagi ada dua gitu ya, pemberontakan yang mungkin berupa narasi dan lunturnya aturan-aturan gitu, atau mungkin berupa protes gitu. Dan kedua ini adalah pemberontakan yang berupa kasar gitu ya, yang sudah memakai kekerasan, bahkan melakukan hal-hal tindakan yang di luar hukum gitu ya. Intinya ada dua gitu ya. Sebenarnya sih banyak sih jenis-jenis pemberontakan, tapi ya intinya saya sarankan sih ya itu tergantung kalian sih. Intinya janganlah, karena itu sangat kacau sekali itu ya. Sebenarnya ini hanya itu saja sih penjelasanku saja. Pemberontakan ini sebenarnya banyak sekali kisah-kisah pemberontakan itu ya. Tapi ya kita harus jaga kedaulatan gitu ya. Kita harus jaga kerukunan itu agar kita tetap maju sebagai masyarakat gitu, layaknya di negeri-negeri orang gitu, dimana kreativitas seni dan hal-hal lainnya itu mereka bahu-membahu gitu ya. Kenapa sih saya membawa video seperti ini itu? Karena terlalu banyak di internet tentang narasi-narasi pemberontakan gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Cuci otak gitu yang ada di sosmed atau di platform-platform video gitu. Intinya generasi muda ini janganlah mudah terpengaruh gitu. Jikalau kalian tidak mempercayai narasi saya ya tidak masalah juga gitu, karena hidup itu pilihan, itu terserah kalian man. See you again. Terima kasih telah banyak menonton video-video saya gitu ya.